Pada episode 8, setelah mencoba membangun hubungan mereka, Dajong pergi kembali ke apartemen Yang Do. Ada keheningan di antara mereka saat mereka menatap mata satu sama lain, keheningan yang sering kita lihat dalam drakor-drakor lain. Adegan romantis tanpa harapan yang selalu meluluhkan hati kita. Saat mereka berpelukan, Dajong menangis. Yang Do yakin bahwa Dajong memeluk dirinya yang berusia 11 tahun, yang kehilangan saudaranya. Kepedulian mereka satu sama lain terlihat jelas. Mereka tidak ingin saling menyakiti. Tapi apa artinya ini dalam keseluruhan cerita? Bagaimanapun, Yang Do memang menginginkan persahabatan. Akankah mereka dengan polos mengatur hubungan persahabatan mereka ke jenjang yang lebih lagi? Sementara itu, Ahn Gayong mengetahui bahwa Yang Do menjalin persahabatan dengan Dajong. Ahn Gayong khawatir itu berarti dia akan kehilangan sahabat barunya. Dia menyebut Yang Do bodoh karena jatuh, jungkir balik, tetapi kemudian menjalin persahabatan. Setelah itu, Dajong mengirimkan kisah tentang persahabatannya secara anonim ke stasiun radio yang dibawa oleh Yang Do. Dajong yakin dia salah mengartikan momen-momen tertentu dan dapat mendengar Yang Do dengan keras dan jelas berkata, "Aku menyukaimu." Dajong bertanya lagi, apakah mereka bisa berteman? Yang Do tercengang oleh cerita itu, mengetahui bahwa itu adalah Dajong. Pendengar pesan masuk, dan mengatakan bahwa pria itu bodoh karena hanya meminta persahabatan. Yang Do memberi tahu pendengar bahwa pria itu mungkin tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya dan ingin berada di sisinya. Dajong mendengar ini dan menangis. Setelah acara radio selesai, Dajong dan Yang Do bertemu. Dajong terkejut dengan betapa kerasnya orang-orang menanggapi kisah dirinya di acara radio tersebut. Yang Do menyatakan dia merasa seperti ditinju oleh semua komentar. Dajong menekankan bahwa pendengar tidak tahu cerita lengkapnya. Dajong menyiratkan bahwa dia menyukainya juga, tetapi dia belum akan mengatakannya. Ini membuat kedua karakter dalam suasana yang aneh. Sementara itu, Ian Chess menabrak Aiden, dan merusak es krim anak itu, sehingga dia menawarkan untuk membelikan anak itu es krim satu lagi. Dajong melihat kejadian itu, dan Ian pun menawarkan untuk membelikan Dajong es krim juga. Pekerja van es krim mengira bahwa mereka bertiga adalah keluarga, yaitu suami istri dan anak. Hal itu membuat Ian merenungkan pikirannya. Dajong lalu bertanya pada Ian apakah ia meninggalkan hotel karena dirinya. Ian menyangkalnya, dan mengatakan bahwa dia akan berada di Korea untuk sementara waktu, sehingga dia membutuhkan tempat. Saat ketiganya berjalan bersama, tampaknya seseorang sedang memata-matai mereka. Sementara itu, saat menangani pasien terkenal, dia mengetahui dari anggota keluarga pasien bahwa dia diharapkan untuk membiarkan mereka mati sehingga ahli waris terakhir dapat mengambil alih bisnis keluarga. Itu sebabnya dia dipilih untuk datang ke Korea untuk melakukan operasi, agar terlihat seperti kecelakaan. Setelah percakapan yang mengkhawatirkan ini, Ian bertemu dengan Yang Do, dan Yang Do membahas tentang saat dia tinggal sementara di fasilitas perawatan di Changbidong. Dia kemudian memunculkan foto yang merupakan bukti terkait kasus Choi Jong-min. Dia bertanya kepada Ian apakah dia tahu tentang foto atau fasilitasnya. Namun, Ian bercanda tentang pertanyaan itu, dan memberitahu Yang Do bahwa kasusnya sudah ditutup, dan dia tidak menghargai kekasarannya. Sangat menarik bagaimana Yang Do diam-diam menangani kasus Ian. Sementara itu, di malam hari, Ahn Gayong menuju ke tempat Dajong. Dia tersinggung karena Dajojege ingin berteman dengan seseorang yang bekerja di kafe, yaitu Park Eun-ha, dan bukan dia. Dia putus asa untuk berteman baik dengan Dajong, dan berdebat dengan Eun-ha, untuk mencoba dan memahami siapa yang lebih mengenal Dajong. Ketegangan akhirnya mereda, dan ketiganya rukun satu sama lain tanpa pertengkaran. Ahn Gayong ingin memperlakukan Eun-ha seperti saudara perempuannya sendiri. Kemudian di malam hari, Yang Do mengunjungi Dajong. Dia resah karena sepertinya Dajong dan Ahn Gayong adalah teman baik. Saat Yang Do mencoba pergi, Dajong menariknya, dan semua kancing di jaketnya terlepas, membuat dadanya terlihat. Yuk Do pergi dengan sangat malu. Dajong mengirimi Yang Do teks panjang yang meminta maaf berulang kali, yang membuat Yang Do tersenyum. Di penghujung episode, Ian minum di sebuah kafe,
tetapi dia melihat ada sesuatu yang tertinggal di mejanya. Mata-mata yang kita lihat sebelumnya telah mengintai. Sesuatu di meja itu adalah mawar kertas. Kertas mawar yang sama dengan yang dibuat Choi Jong-min untuk Da Jong dulu. Kemudian Da Jong muncul di kafe dan melihat Ian memegang kertas mawar, dan Da Jong malu. Kenangan membanjiri kembali tentang foto dan pengakuan pembunuhan. Ian tersenyum padanya, tapi Da Jong bingung, dan dia mundur. Saat Da Jong mundur, Yang Do meraih bahunya dan membalikkan tubuhnya untuk memastikan Da Jong baik-baik saja. Da Jong meraih lengan Yang Do, dan Ian menatap mereka berdua,